kita sedikit berbeda ya jamaah. Karena malam hari ini kita mengusung konsep talk show, yang mana konsep talk show ini adalah khusus untuk tanya jawab. Tanya jawab adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah disaring oleh tim dari Yayasan Lorong Faradisa, dari pertanyaan netizen, pertanyaan jamaah yang sudah masuk ke email Yayasan Lorong Faradisa. Dan sejauh ini sudah cukup banyak ya pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang masuk ke email Lorong Faradisa, dan masih ada atau mungkin cukup banyak pertanyaan itu yang belum sempat terjawab oleh guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Jadi malam hari ini harapan kami dengan adanya kajian tanya jawab ini, semoga harapan dari jamaah yang sudah bertanya di email itu bisa terpenuhi ya. Karena sebagian besar mereka tentunya harapannya ingin pertanyaan dari mereka itu dijawab langsung oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah. Biar kalau bahasa Jawanya itu marem ya, lego gitu. Kalau dijawab langsung. Kadang-kala kalau lewat ketikan itu ya masih kok gini ya jawabannya. Tapi kalau dijawab langsung itu Masya Allah. Ya semoga dari pertanyaan yang sudah disaring ini, mereka yang bertanya mendapatkan faidah, solusi mungkin dari pertanyaan yang mereka ajukan, dan juga untuk jamaah yang hadir di sini serta para penonton ya yang sedang menonton live streaming di rumah masing-masing juga mendapatkan faedah yang sama. Dan bagi para jamaah tenang saja, jamaah juga tetap punya kesempatan untuk bertanya kepada Ustadz malam hari ini. Nanti kami berikan kesempatan setelah adzan Isya berkumandang. Jadi tetap yang ingin bertanya silahkan menuliskan di secari kertas, baik ikhwan ataupun akhwat. Nantinya secari kertas itu bisa dikirimkan sebelum adzan Isya berkumandang ya. Atau yang ingin bertanya secara langsung juga kami persilakan. Nanti kami sediakan mikrofon. Yang ingin bertanya secara langsung, tafadhol. Malam hari ini judul kajian kita adalah fenomena gugat cerai. Dan Masya Allah malam hari ini sudah bersama kita ya di hadapan kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullahu Ta'ala. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Bagaimana kabar Ustaz malam hari ini? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz, menyempatkan kembali nih untuk membersamai jamaah sekalian pada malam hari ini di tengah-tengah kesibukan Ustaz ya. Kalau nggak keliru Ustaz, baru hari Senin pulang safar kemarin Ustaz ya. Iya, hari Senin nyampe Hari jujur ya, Senin ya, alhamdulillah. Masya Allah. Semoga Allah selalu lindungi Ustadz. Kemarin kalau nggak keliru safarnya sedikit ke arah timur ya Ustadz ya. Alhamdulillah ya Allah perkenankan ana safar ke Lombok, Masya Allah, dari Lombok. Lombok nyebrang ke Sumbawa. Sumbawa. Iya. Nah, dari Sumbawa terbang ke Denpasar, Masya Allah. Balik lagi Ustadz ke dari barat ya. Denpasar sampai Surabaya. Masya Allah. Tapi itu sebuah karunia Allah yang kadangkala kita kurang mensyukurinya. Masya Allah ya Ustadz. Jadi kadangkala kemudahan yang Allah berikan menyebabkan sebagian orang meremehkan nikmat yang Allah berikan. Jangan bicara pesawat, motor lah. Antum yang naik motor ke sini anggapannya biasa aja. Nggak pernah antum bersyukur datang, ya Allah, dulu orang jalan kaki, ya. Dulu orang mungkin harus naik kuda. Tapi yang jelas alhamdulillah Anda sudah sampai Jember kembali Alhamdulillah, di Masya waktu Allah. yang tidak Yes. lama. Walaupun kalau bicara capek lah. Tapi kalau ngelihat wajah orang-orang ini jadi hilang capeknya. Masya Allah, Masya Karena Allah. Ana lihat ada yang lebih capek dari Ana kayaknya di sini. Insya Allah begitu Ustadz, Masya Allah. Dan Anda lihat kemarin ada satu video kajian tuh yang agak viral Ustadz ya. Mungkin karena netizen sedikit terkecoh dengan judulnya mungkin Ustaz. Dan itu ya agak digoreng lah Ustaz di mana-mana alhamdulillah. Nah, berbicara tentang judul ini Ustaz. Judul kajian malam hari ini fenomena gugat cerai. Nah, ini Ustadz langsung yang milih judulnya nih Ustaz. Kalau boleh tahu Ustaz, apa alasan Ustadz memilih judul ini malam hari ini Ustaz?
Bismillah. Ya, eh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah ma ba'd. Kemarin Ana dapat kiriman dari salah satu staf STDI itu. Dia mengirim sebuah hasil penelitian atau sensus yang dimuat di salah satu media berita sebenarnya. SNBC Indonesia. Disebutkan di sini fenomena baru di RI. Masya Allah. RI ini Republik Indonesia. Indonesia ya. Istri ramai-ramai gugat cerai suami. Subhanallah. Disebutkan dari 77% yang menggugat cerai atau perceraian itu terjadi 77%-nya dari emak-emak ya. Mereka memang mau mengakhiri pernikahan mereka. Ada hal yang menarik, Ana waktu kemarin mengisi di Sumbawa, Ana ini terus terang, kenapa Ana agak sulit nyebutkan Sumbawa? Kadangkala nyampur sama Nusa Kambangan. Sumbawa, Nusa Kambangan, iya Sumbawa. Sumbawa Barat itu, kebetulan undangan itu dari pihak pemerintahan daerah. Mereka mengangkat judul tentang mempertahankan rumah tangga ya, demi menjaga stabilitas nasional ya. Atau seperti itulah judulnya. Ada dibisikin sama salah satu staf bupati. Dia menyampaikan, Ustaz di sini banyak perceraian. Ustaz. Dan tidak sedikit dari perempuan-perempuan yang dia dapat P3K. P3K itu seperti PNS ya, cuma nggak ada pensiun, nggak ada tunjangan. Itu dapat surat atau SK P3K turun, itu gugat cerai suaminya. Maka tolong disampaikan, dan itu tidak sedikit dari ASN yang juga bercerai. Akhirnya nyambung dengan yang Ana dapat kiriman ini. Ana akan bacakan kepada antum. Di tahun 2020, ini sebenarnya kurang fair. Tapi Ana akan bacakan. Karena nanti Ana akan berikan data yang lebih mengejutkan sebenarnya. Di tahun 2020, jumlah pernikahan itu 1.780.000. 1.780.000. Yang bercerai 291.677. Di tahun 2021 pernikahannya turun. Jadi 1.740.000. Punjulnya Anda nggak bacain. Yang bercerai di tahun 2021 itu pasca COVID atau saat COVID. Yang bercerai itu 447.000. Di tahun 2022 yang menikah 1.700.005. Jadi turun 40.000 yang nikah. Yang bercerai masih tinggi 448.000. Itu juga masih pasca COVID ya, karena di antara masalah orang bercerai itu biasanya ekonomi. Makanya kalau antum nggak punya fulus nggak usah nikah. Nanti akhirnya digugat cerai sama istri antum nanti. Tahun 2023, ya ingat 2022, yang menikah berapa? 1.700.005. Di tahun 2023, yang menikah 1.577. Turunnya banyak jemaah. Yang bercerai masih 400, tapi sudah 408. Karena jumlah yang menikah memang berkurang. Di tahun 2024, yang menikah 1.478.000, yang bercerai 399.000. Jumlah ini tinggi karena jumlah yang menikah menurun. Tapi ada data lain ya, yang Ana ingin bacakan buat antum. Di tahun 2014, pada saat jumlah penduduk Indonesia
252 juta. 252 juta. Itu yang menikah 2 juta 11 ribu. Atau enggak? 2 juta 110 ribu. Yang menikah. Jumlah penduduknya berapa? 252 juta. Yang bercerai pada saat itu hanya 344. Yang menikah banyak, yang bercerai bisa disebut sedikit. Di tahun 2024, tadi kita sudah baca datanya. Padahal jumlah penduduknya sudah mencapai 282 juta. Jadi yang menikah itu semakin sedikit. Yang bercerai semakin banyak. Jadi banyak jomblo sekarang. Insya Allah. Buktinya ya di masjid kita. Dan setelah Ana renungkan, ternyata masalah ini masalah global. Jadi memang ada usaha untuk menghancurkan Indonesia. Dari mana Ustaz tahu? Jadi seorang orientalis, mungkin pernah Anda sampaikan di tempat ini atau di tempat lain. Seorang orientalis itu membuat sebuah penelitian. Dia mengatakan, kalau ingin menghancurkan sebuah negeri, maka hancurkan 3 unsur ini. Yang pertama, siapa yang ingat? Oke, kasih mic-nya. Yang pertama, menghilangkan peran seorang ibu. Oke, menghancurkan keluarga. Yang kedua, menghancurkan pendidikan. Menghancurkan pendidikan. Tiga, menghilangkan peran suri tauladan. Oke, menghilangkan peran suri tauladan. Kasihkan hadiah kepada beliau. Ini masih ingat beliau. Kenapa Anda katakan global? Ternyata terus menurun ya, perceraian bertambah, jumlah pernikahan semakin sedikit. Menghancurkan keluarga itu salah satu pondasi utama menghancurkan negeri. Karena kalau kita lihat, pemimpin-pemimpin negeri ini, dari mana mereka muncul? Dari keluarga-keluarga ini. Dan ketika disebutkan menghancurkan keluarga, yang paling utama adalah merendahkan peran seorang ibu atau menghilangkan peran seorang ibu. Supaya ibu itu malu dikatakan aku ibu rumah tangga. Tapi kalau dia wanita karir, yang ini yang kita sebutkan, mereka yang gugat-gugat cerai ini, ya banyak di antara mereka adalah wanita karir. Yang dia berpenghasilan, yang dia berpikir, ya aku bercerai nggak ada masalah, aku bisa hidup. Gitu. Yang dahulunya wanita membutuhkan suami, yang Allah mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian buat kalian, kalian adalah pakaian buat mereka. Unsur kebutuhan itu mulai hilang. Dan perempuan capek disebut ibu rumah tangga. Dan nanti muncul lagi nggak kepingin punya anak. Baik. Yang kedua menghancurkan peran guru. Dan kita sudah melihat bagaimana guru itu mulai tidak dihargai. Murid-murid tidak menghargai guru. Keluarga tadi yang sudah hancur tidak menghargai guru. Tinggal satu. Yaitu peran suri tauladan. Para tokoh, bagaimana para ulama, dibuat masyarakat tidak lagi mendengarkan omongan-omongan mereka. Terus mau dibawa kemana? Ketika seorang ibu tidak lagi mau mendidik anak-anaknya, seorang guru dihinakan, sehingga orang mau jadi guru itu males. Sampai guru dilaporkan, guru mungkin ada yang dipenjara, gaji juga tidak tinggi, tugas begitu beratnya, murid-murid tidak menghargai, dan tokoh-tokoh masyarakat, para ulama, ya tidak didengarkan omongannya, maka akan hancur. Dan yang kita lihat dari tingginya perceraian ini, yang merupakan disebabkan wanita-wanita yang menggugat suaminya, berarti ada yang nggak benar memang. Ada yang berusaha untuk menghancurkan itu. Salah satunya dengan media mungkin seperti itu. Itu mukadimah dari anak mungkin. Masya Allah, ya jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya ya, Masya Allah. Dan mungkin ini memang fenomena yang sudah tepat sekali ya untuk kita bahas pada malam hari ini,
yang coba nantinya kami sesuaikan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini. Dan bagi jamaah sekalian yang nantinya ingin bertanya kepada Ustadz via email ya, melalui email Yayasan Lorong Faradisa, silakan bisa dicatat emailnya di info@lorongfaradisa.or.id. Sekali lagi di info@lorongfaradisa, pakai F ya, lorongfaradisa.or.id. Jadi nanti yang bertanya via WhatsApp mungkin juga bisa diarahkan nanti kepada email Yayasan Lorong Faradisa. Baik, sebelum Sebelum antum nyampaikan, lupa Ana tadi, ada satu data yang ingin Ana sampaikan kepada antum. siap. Jember, Masya Allah, Jember. kota yang kita cintai ini. Jember itu, PA Jember sampai November 2025 ini memutuskan 5.908 perceraian. 2025 ya. Dalam sehari, berapa orang yang bercerai? Kemudian disebutkan, itu 5.900 ya. 4.610 itu istri yang menggugat cerai. Subhanallah. 4.610 istri 80%. yang menggugat cerai. Sampai seperti itu. Karena masalahnya apa tadi? Ada unsur peran ibu ini memang mau dihancurkan. Suami nggak tanggung jawab, si ibu suruh bekerja juga. Itu mungkin data yang ya sangat memprihatinkan ya. Barakallahu fikum. Iya, Ustaz. Masya Allah ya. Subhanallah. Iya, Ustaz. Izin kami bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya, Ustaz, ke email Yayasan Lorong Faradisa. Namun sebelum itu kami himbau kepada jamaah sekalian yang mungkin sempat keluar masuk masjid ya, untuk menutup kembali pintu masjid dikarenakan AC kadangkala kurang bekerja maksimal ya, kalau pintunya tidak ditutup rapat. Dan juga bagi yang membawa buah hatinya malam hari ini, kami himbau untuk saling menjaga ya buah hati masing-masing agar tidak mengganggu jamaah yang lainnya. Juga mohon untuk bisa sedikit merapat ya jamaah. Ya terutama yang muda-muda ini kalau bisa jangan nyandar, bersandar, jangan senderan terlebih dahulu. Yang boleh bersandar hanya yang 50 tahun ke atas atau yang punya sedikit masalah di tulang belakang ya. Silakan jamaah bisa sedikit merapat, khawatir nanti masih ada jamaah lain yang berdatangan ya. Taib, izin kami bacakan pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, 7 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2018, ayah saya terkena stroke ringan. Tingkah lakunya semakin mudah marah dan tidak ada semangat untuk sehat. Kata dokter, emosinya memang akan tidak terkontrol karena stroke ini. Sejak bulan Juni 2022, ayah sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur dan kemarahannya semakin menjadi-jadi. Sejak itu kalau marah beliau selalu bilang kata cerai secara sadar atau tidak. Apa yang ibu saya rasakan bila beliau menyebut kata cerai tentunya merasa sedih, kecewa, marah, dan kasihan. Akhirnya setelah 1 tahun berlalu, agar beliau tidak mengatakan kata cerai lagi, ibu saya putuskan untuk menerima perceraian itu talak ketiga karena sebelum beliau terkena stroke, ibu saya sudah pernah ditalak namun sudah rujuk 2 kali. Ibu saya coba meyakinkan apakah benar beliau berhenti mengucapkan kata cerai, namun tidak dijawab. 3 bulan berlalu, kata cerai itu terucap lagi. Ibu saya bilang, bukannya kita sudah cerai dan sudah selesai masa iddahnya juga. Dari situ beliau tidak mengucapkan kata cerai lagi. Terakhir, kata cerai terucap lagi di bulan Desember 2024. Saat ini Ustaz, ayah saya semakin kurus, tatapan seperti orang linglung, kadang nyambung, kadang tidak kalau diajak bicara. Ibu saya memutuskan untuk mengurus ke pengadilan agama, padahal kondisinya seperti ini. Kami bingung Ustaz, di satu sisi ibu merasa sudah bukan muhrim atau mahram di sini Ustaz ya, dan takut dosa kalau tetap mengurus ayah. Di lain sisi anak-anaknya tidak ada yang mau jika ayah ibu bercerai karena usia mereka sudah sama-sama menua. Apakah status ibu saya saat ini menurut Ustadz? Bagaimana status ibu saya saat ini menurut Ustadz dan apakah
talaknya itu sah, Ustadz? Faham antum jemaah? Cukup panjang, Ustadz. Iya. Jadi memang seorang ketika terkena stroke, itu emosinya nggak stabil. Tadi disebutkan bahwa sudah diceraikan 2 kali sebelum kena stroke. Kemudian diceraikan yang ketiga, ada bahasa di situ, sadar atau tidak. Kita tahu hampir tidak ada perceraian kecuali karena emosi, karena marah. Jarang sekali orang bercerai itu ketawa-ketawa, seneng-seneng, aku ceraikan kamu ya, aku ceraikan kamu gimana gitu. Jadi rata-rata karena emosi. Maka di sini jumhur ulama berpendapat, bahkan ada kesepakatannya bahwasanya cerai yang dilakukan oleh suami dalam kondisi marah yang tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan, maka cerainya nggak jatuh. Ingat, tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Apa bukti dia tidak sadar? Ketika dia sudah nggak marah, dia enggak, aku nggak ngomong cerai. Engkau ngomong, enggak. Artinya memang di luar kesadarannya dia mengucapkan itu. Itu tidak jatuh. Tapi kalau dia sadar, maka jumhur ulama berpendapat, ya jatuh cerainya. Maka ujian buat orang yang sedang marah itu, bagaimana dia bisa menahan emosinya dan diam. Ini buat semuanya, pelajaran buat kita semua. Ketika antum marah, diam. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Karena ketika antum berbicara, ada konsekuensinya. Ketika aku mencela, memaki, melaknat, nanti akan ada hukuman yang Allah berikan atas apa yang diucapkan tadi. Salah satu tadi bicara cerai. Maka kalau dia sadar mengucapkannya, jatuh cerainya itu. Dan ketika sudah jatuh, ya nggak ada urusan. Anak-anak mengatakan kami nggak ingin orang tua kami bercerai. Ya, semua anak tidak ingin orang tuanya bercerai. Ya hampir semuanya seperti itu. Tapi ketika seorang ayah mengatakan aku ceraikan kamu, maka secara hukum agama perceraian itu telah terjadi. Walaupun anak-anak tidak menginginkannya. Lalu bicara mereka sudah tua, itulah jamaah. Setan itu tidak pernah tidur siang. Dan setan itu tidak membiarkan orang-orang tua itu hidup bersatu dengan pasangan. Jadi ada orang yang pulang umroh sudah sama-sama tua, 70 tahun ke atas. Sampai Indonesia cerai. Setan nggak pernah berhenti gitu. Jadi wallahu a'lam bishawab, apabila sadar maka sudah bukan suami istri lagi seperti itu. Baik Ustaz, Masya Allah, siap. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan yang telah diberikan. Semoga jawaban dan penjelasan tadi dapat menjawab ya dan memberikan solusi bagi yang bertanya khususnya dan juga memberikan faidah bagi kita semua yang menyimak pada malam hari ini. Izin membacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya. Bagaimana hukumnya jika saya, seorang istri, menolak ajakan suami untuk berhubungan biologis? Dikarenakan ada rasa sakit yang saya pendam yang dilakukan oleh suami. Setiap kami bertengkar, suami selalu ingin menceraikan saya. Kemudian suami mengeluarkan kata-kata kasar yang itu menyakitkan bagi saya. Saya selalu teringat kata-kata kasar yang ia lontarkan kepada saya. Rasanya saya pun sudah tidak tahan lagi untuk pisah dengan suami saya. Tapi saya masih memikirkan anak-anak saya. Mungkin saya adalah istri yang terlalu sensitif. Suami bilang kata-kata yang ia keluarkan hanya candaan belaka. Namun tidak bagi saya. Bagaimana saya menyikapi semua ini Ustaz? Mohon arahan dan bimbingannya. Jamaah rahimakumullah ya. Hidup ini ujian. Itu yang harus ada di otak kita.
Allah Azza wa Jalla mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian fitnah buat sebagian lainnya. Poinnya apa? Kalian sabar enggak? Sabar enggak kalian? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dikatakan sahir, majnun, penyair, dukun, pendusta. Itu sakit. Tapi kalau ucapan itu kita masukkan ke hati, kemudian kita pendam, maka yang akan terjadi hati kita akan membusuk. Sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan solusi kepada Nabi SAW. Ingat, bukan Nabi tidak punya perasaan. Nabi sakit loh. Allah Azza wa Jalla mengatakan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami benar-benar tahu hatimu menjadi, dadamu menjadi sesak gara-gara omongan itu. Dan berbahaya sekali lisan. Dia menembus apa yang tidak ditembus oleh jarum. Terus apa solusinya? Ini solusi buat sang istri tadi. Dan buat siapa saja yang disakiti dalam kehidupan dunia ini. Dengan omongan orang-orang yang mungkin tidak suka sama kita. Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya udah engkau bertasbihlah. Memuji Allah Azza wa Jalla. Dan jadilah orang-orang yang terus sujud. Larikan ke sholat. Ya. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Memohon kepada Allah. Sampai kapan seperti itu? Ya sampai mati. Intinya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Menjadi seorang istri membutuhkan perjuangan yang panjang. Kita tahu bagaimana Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Bagaimana dia dapat suami Fir'aun. Yang bayi-bayi disembelih sama dia. Bagaimana kezaliman suaminya. Tapi dia terus bersabar. Membesarkan Nabi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya beriman. Sampai akhirnya dibunuh sama Fir'aun. Dan itulah yang namanya perjuangan dalam kehidupan dunia. Jadi tatkala kau merasa aku punya sakit hati Ustaz sama suami, ya, ngomongnya kasar ini dan itu. Tadi engkau belajar baca subhanallah wa bihamdi. Engkau belajar untuk terus beribadah memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau diajak sama suamimu, layani dia. Tapi aku sakit hatinya. Ya udah, engkau melayani dia dengan berharap pahala dari Allah dan demi menyetabilkan kondisi rumah. Karena seorang laki-laki itu ketika syahwatnya tidak tersalurkan, emosinya semakin menjadi. Sampai bagaimana Nabi SAW mengatakan, "Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firasyih." Kalau seorang suami memanggil istrinya ke ranjangnya, kemudian dia nggak mau, lalu suaminya marah, itu malaikat melaknat dia sampai pagi. Artinya kondisinya harus benar-benar dijaga hal ini. Tapi aku capek dengan omongan dia, ya udah minta pahala dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah jemaah. Ketika Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, satakunu atharatun wa umurun tunkirunaha. Nanti bakal terjadi pilih kasih. Akan ada pemerintah, akan ada pemimpin-pemimpin yang hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mereka memikirkan keluarga mereka yang mungkin disebut nepotisme. Rakyat tidak dipedulikan. Dan kalian akan melihat perkara-perkara yang kalian ingkari. Dari pemerintah kalian. Dari pemimpin. Apa kata para sahabat? Fama ta'muruna ya Rasulullah. Apa perintahmu kepada kami untuk menyikapi kondisi yang
tidak menyenangkan. Kata Nabi SAW, tu'adduna alladhi alaikum. Kalian laksanakan tugas kalian. Berikan hak-hak pemimpin kalian. Karena sebagian orang berpikir, kalau pemimpin tidak menjalankan tugasnya dengan baik, aku nggak mau taat. Aku nggak akan kasih hak mereka. Hak untuk didoakan, hak untuk ditaati, dipatuhi. Hak untuk diberi nasihat, enggak. Ternyata Nabi SAW mengatakan, kalau mereka tidak memberikan hak kalian, udah. Kalian penuhi hak mereka, berkaitan dengan hak kalian. وَتَسْأَلُونَ الَّذِي لَكُمْ. Kalian berdoalah meminta kepada Allah hak-hak kalian. Jadi seorang istri tadi yang dikatakan dia, ana memilih bertahan Ustaz demi anak-anak. Ya udah, sikapmu benar. Tapi berikan hak suami. Terus bagaimana dengan hak anak? Minta sama Allah. Jadi kadangkala kita itu kecewa jemaah dalam kehidupan rumah tangga, bahkan berakhir dengan perceraian. Karena sebagian orang itu terlalu berharap kepada suaminya, kepada istrinya. Ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Ya udah, jalani kehidupan ini. Maka perceraian itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu bersabar. Baik. Sampai sini semoga kita udah paham. Karena memang ada masalah-masalah dalam rumah tangga yang tidak ada penyelesaiannya kecuali sabar. Boleh jadi engkau dapat suami kayak gini, suamimu akan tetap seperti ini sampai mati. Tapi catatan kebaikanmu akan terus berjalan. Nah, terus apa sikap lain yang harus dilakukan istri dalam kondisi seperti itu? Ya udah, melihat kepada kelebihan suami. Ana yakin setiap suami itu punya kelebihan. Maka anti tadi menghibur diri anti, ya udahlah suami aku memang ngomongnya kasar, kadangkala nggak enak, tapi dia masih ngasih nafkah sama aku. Dia masih sholat, dia masih puasa. Sehingga anakku masih punya imam. Daripada yang suaminya nggak puasa, yang suaminya nggak sholat. Jadi ada kelebihan yang bisa dilihat, dengan itu mempertahankan rumah tangga menjadi pilihan dia. Jadi jangan cuma melihat kepada anak-anak. Kan tadi katakan, Anda melihat kepada anak-anak aja. Jangan cuma melihat kepada anak-anak. Lihat kepada kebaikan suami. Yakin Anda punya kebaikan suami. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Masya Allah, semoga jawaban ini bisa menenangkan ya bagi yang bertanya dan juga menjadi jalan keluar bagi permasalahan yang selama ini dirasakan. Baik jemaah sekalian, kami berikan himbauan kembali kepada para orang tua ya yang membawa buah hatinya ke Masjid Abdillah malam hari ini, terutama yang berada di lantai 2. Ya, ibu-ibu mungkin ya yang berada di lantai 2, kami mohon untuk bisa mengkondisikan buah hatinya masing-masing. Atau jangan-jangan gak ikut orang tuanya, anaknya berangkat sendiri jangan-jangan. Iya, kami mohon ya, mohon kerjasamanya agar tidak mengganggu jamaah yang lainnya. Izin Ustaz satu pertanyaan lagi sebelum adzan. Nah, bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah boleh atau bisa dikatakan syar'i ketika sang istri ini meminta cerai karena si suami menikah lagi yang keempat Ustaz? Sebab si istri ini meminta cerai karena sudah tidak kuat Ustaz menahan rasa cemburunya. Padahal si istri ini saat ini menjadi istri yang ketiga. Bagaimana keputusan yang baik Ustaz dan benar bagi sang istri? Mohon arahannya Ustaz. Iya. Jemaah rahimakumullah. Jadi kita itu memang akan terus diuji. Istri ketiga ini lupa bagaimana kecemburuan istri pertama. Dia kalau merenungkan, iya ya, gimana cemburunya istri pertama dengan istri yang kedua, ditambah lagi istri yang ketiga, ditambah lagi yang keempat. Dia hanya memikirkan ini istri keempat datang dan dia melupakan istri yang kedua dan istri yang kedua ya.
Yang pertama dan yang kedua. Jamaah rahimakumullah. Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh dia? Seorang laki-laki itu, ketika ada di rumahmu, maka dia milikmu. Salah anak. Seorang laki-laki itu, ketika ada di kamarmu, dia milikmu. Ketika keluar kamar, milik siapa dia? Milik keluarga. Milik anak-anak. Mungkin ada orang tuanya, mungkin ada ibunya. Jadi milik keluarga. Ketika dia keluar dari rumah, ya udah. Dia udah milik orang. Hanya saja itu berat. Itu kalau bicara teori, iya Ustaz, teori. Makanya kadang-kala perempuan itu kalau suaminya kerja merantau 1 tahun nggak pulang, yang penting fulusnya tiap bulan dikirim, bisa nggak dia bersabar? Mungkin dia bersabar. Bang nggak apa-apa bang ya sabar ya, anak-anak masih sekolah, siap. Tapi tahu suaminya kawin lagi, jadi kiamat seakan-akan. Maka hendaklah wanita ini memikirkan suaminya kalau ada di rumahnya. Kalau suaminya sedang tidak ada di rumahnya, serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi ada suaminya yang kerja dari pagi sampai sore. Ya. Kadang-kala ada yang bermalam di tempat kerjanya. Adapun untuk menahan tadi yang namanya ghairah, kecemburuan, maka dengan cara berdoa memohon kepada Allah. Minta tolong sama Allah. Katakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus baca minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Karena memang wanita itu tingkat kecemburuannya berbeda-beda. Antum akan melihat ada perempuan yang sama sekali nggak ada kecemburuan. Atau bisa disebut rendah cemburunya. Tapi ada yang perempuan penyemburu banget. Sehingga ujiannya lebih berat lagi buat dia. Dan biasanya kecemburuan itu muncul dari rasa memiliki yang berlebih. Padahal suaminya bukan milik dia. Milik yang pertama, milik yang kedua. Suaminya milik jamaah. Milik berjamaah, bersama-sama. Maka yang perlu diatur tadi bagaimana perasaan memiliki itu perlu dikurangi. Sampaikan bahwasanya suamiku ini memang punya hak dia. Hak dia untuk menikah yang kedua, hak dia untuk menikah yang ketiga, hak dia untuk menikah yang keempat. Itu memang hak dia. Ketika dia menikah lagi, ya dia mengambil haknya. Tapi kan di masyarakat gak kayak gitu. Suami yang nikah lagi dianggap apa? Tidak setia. Dianggap selingkuh. Dianggap mendolimin istri yang pertama. Padahal sejatinya kalau hanya menikah lagi dikatakan kezaliman, tidak. Ingat pekan lalu kita bahas. Ya. Ibu kita Kartini istri keberapa? Istri keempat kan? Nah, biasa aja, nggak ada masalah. Tapi sekarang jadi masalah besar. Maka semoga para perempuan ya, yang pertama para laki-laki ketika antum berpikir untuk menikah lagi, bertakwalah kepada Allah. Jangan hanya berpikir senang-senang. Karena antum akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Dan jangan berpikir nikah lagi untuk bangga-banggaan. Berapa istrinya? 4 kurang 2. 4 kurang 2. Enggak, bukan untuk berbangga-banggaan. Tapi niatkan ketika antum memang mau nikah lagi karena untuk memperbanyak umatnya Nabi SAW. Untuk menjaga kehormatan diri antum ya. Bukan untuk berbangga-banggaan. Hadza wallahu alam bissawab. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan yang telah diberikan. Semoga menjadi solusi ya dan jawaban bagi yang bertanya ini dan juga bagi kita semua, baik jamaah ikhwan ataupun jamaah akhwat ya semuanya. Nah, barakallahu fikum, kita akan simak dan dengarkan kumandang adzan terlebih dahulu. Baik, silakan bagi yang bertugas.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, jemaah sekalian, kita lanjutkan ya. Baik, sebelum kita lanjutkan kepada pertanyaan jamaah yang hadir langsung pada malam hari ini, izinkan kami membagikan sedikit door prize dulu ya kepada jamaah yang mungkin pernah mengirimkan pertanyaan ke email Yayasan Lorong Faradisa tapi belum terjawab. Ada? Dan malam hari ini mau menanyakan pertanyaan itu. Fadol, kalau ada jamaah yang mungkin pernah bertanya via email ke Yayasan Lorong Faradisa
ingin tanya ke Ustadz Syafiq tapi belum sempat terjawab. Dan malam hari ini ingin menyampaikan pertanyaan itu. Ada atau tidak? Tidak ada? Nggak ada yang pernah tanya via email ya. Tanyanya langsung kalau jamaah sekalian ini. Karena sering ketemu Ustadz ya. Yang tanya via email rata-rata orang jauh nih, Masya Allah. Siap, kalau gitu untuk jamaah yang malam hari ini dari lokasi terjauh. Hadir malam hari ini dari lokasi terjauh ke Masjid Abdillah Rabbani Residence. Bapak dari mana Bapak? Iya. Iya, dari Jakarta. Iya. Masya Allah, iya di Banyuwangi ada saudara. Masya Allah, terus kemudian mampir ke Jember ya sekalian. Masya Allah ya boleh, minta tolong disampaikan. Nah, Barakallahu fikum, baik izinkan kami membacakan pertanyaan dari jamaah Ustadz via kertas ini. Ada yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa manfaat dan resiko ketika seorang pria menikahi wanita yang lebih tua di zaman saat ini? Dan apakah menikahi wanita yang lebih tua akan lebih mudah terhindar dari sebuah perceraian, Ustaz? Nah, Iya, ya berkaitan dengan menikah. Kalau bicara umur, maka tidak terlalu menjadi masalah sebenarnya. Dan kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi wanita yang lebih tua daripada beliau alaihi salatu wassalam. Yang harus menjadi patokan itu adalah wanita itu soleha. Wanita itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan dia siap untuk berjuang bersama kita. Karena boleh jadi menikah dengan wanita yang lebih tua, dia akan menerima kondisi kita. Dia berterima kasih karena dinikahi oleh laki-laki yang lebih muda. Kalau dia berterima kasih, karena ada wanita-wanita yang lebih tua karena kurang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, malah mengatur suaminya. Nah, itu berbahaya. Jadi intinya kalau antum mau menikah dengan yang umurnya lebih tua tidak ada masalah. Yang penting dia adalah wanita yang soleha, wanita yang berakhlak mulia. Ya, karena antum ingin punya anak dari dia, itu juga harus dipikirkan. Tuanya seperti apa? Karena kalau wanita dulu seperti Khadijah radhiyallahu taala anha, umur 40 tahun masih bisa punya anak jemaah. Dan sekarang ada perempuan-perempuan sampai umur 48 punya anak ada. Tapi sepertinya jarang ya. Karena wanita zaman sekarang itu secara fisik mungkin tidak seperti wanita zaman dulu. Wanita zaman dulu itu mencuci dengan kedua tangannya, menimba air dengan kedua tangannya, menyapu, ngepel ya, apalagi masak. Sekarang semuanya hampir dengan jari. Itu yang pakai jari. Ada yang nggak pakai jari jemaah. Diam makanan sudah siap. Bangun tidur makanan sudah disetrika, baju sudah disetrika. Ketika dia punya pembantu, tambah nggak kerja sama sekali. Nah itu yang dikhawatirkan kondisi fisiknya sulit untuk punya anak banyak nantinya. Karena di antara tujuan menikah adalah memperbanyak umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tolong hal itu diperhatikan. Nah. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Izin membacakan pertanyaan dari email satu lagi saat terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana jika suami sering mengucapkan talak lebih dari 3 kali, tapi suami tidak mau diajak bercerai dengan alasan demi anak-anak? Bayangin jamaah, ini yang dunia kebalik. Suami menceraikan, tapi nggak mau bercerai gitu loh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
Ini untuk para suami. Dan semua yang mau menikah memang harus belajar. Jangan sampai dia melakukan sesuatu yang ternyata dia akan menyesal seumur hidup. Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang seriusnya serius, yang guraunya serius. Seriusnya serius, guraunya serius. Siapa yang menyebutkan? Nah, fadhal. Nah, Nikah, talak, sama rujuk. nikah, talak, sama rujuk. Iya, ada riwayat lain yang gantinya rujuk, aitik ya, membebaskan budak. Kasihkan hadiah, tuh jamaah. Nikah, talak, rujuk, nggak bisa main-main. Nggak ada ceritanya seorang ayah menantunya ini, calon menantunya ini latihan sama bapaknya. Karena bapaknya ustadz. Ya, gimana nanti gobil tuh? Ya sini. Nanti ayah ngomong gini, ya fulan bin fulan zawajtuka wa angkahtuka binti. Engkau jawab gobil tuh. Ya, siap, siap. Oh, sudah latihan. Qabil tuh. Nikah sudah jemaah. Loh, nikah iya, nggak bisa main-main. Udah jadi istrinya. Maka antum kalau mau latihan sama mertua, calon mertua gitu loh. Latihan sama calon mertua, jadi walimanya bisa ditunda kan. Kalau untuk walimah bisa ditunda. Ya sudah sah saya. Sah. Loh kok sah? Ini kan cuma latihan. Gak ada latihan urusan nikah itu jemaah. Kalau mau latihan sama orang lain gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua talak. Maka di sini suami tadi mengatakan, saya nggak mau cerai, tapi engkau menceraikan. Jatuh. Memang kelak pada hari kiamat ya. Manusia itu akan mendapati dalam catatannya hal-hal yang dia lupa. Dia akan mengatakan, "Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahad." Dia kata, ini apa semuanya dicatat di sini? Yang besar, yang kecil. Nah, Allah tidak akan mendolimin seorang pun. Dia akan mendapatkan semua yang dia kerjakan ada di hadapan. Makanya ada mungkin seorang suami yang sudah mencerai istrinya 7 kali ya. Dia sudah ceraikan istrinya, tapi dia nggak mau cerai. Akhirnya sang istri, gimana Ustaz? Suami nggak mau cerai lo? Engkau sudah diceraikan. Engkau sudah tidak halal buat dia. Walaupun nanti kalau berangkat ke pengadilan agama, tidak akan dihitung cerai. Karena kita tahu ada hukum negara yang memang ikut prosedur negara. Sudah ada aturan. Tapi hukum agama, contoh nih, orang yang nikah siri secara negara dianggap nggak sah. Tapi secara agama, lu sah. Ya. Makanya kadangkala yang namanya penghulu itu setelah akad nikah dan semua sudah dicatat, dia menyampaikan, alhamdulillah pernikahannya sudah sah secara agama, sah secara negara. Jadi tadi, kalau suami berangkat ke negara, maka negara mengatakan belum terjadi perceraian. Tapi secara agama, perceraian telah terjadi. Maka ketika seorang istri tadi, suaminya mengatakan, aku nggak mau pisah demi anak-anak. Loh, kalau urusan demi anak-anak, kau sudah menceraikan aku. Maka tolong ketika mau mengucapkan cerai, mikir dulu. Ya orang lagi marah, Ustaz, nggak bisa mikir. Dia hanya ingin melampiaskan emosinya. Dan buat para istri, ketika suaminya marah, tolong jangan dibantah. Tidak perlu melakukan pembelaan. Karena ketika melakukan pembelaan dianggap istrinya ini menantang sama suaminya. Dan suami merasa dia punya senjata yang paling ampuh, yaitu
cerai. Maka ketika suami marah, engkau diem. Kalau suami KDRT, Ustaz, diem. Ya diem juga. Ketika engkau melawan, maka suami semakin menjadi-jadi. Kecuali engkau memang jago karate. Iya, artinya seorang ketika membela diri, takut membahayakan jiwanya, mungkin dia boleh membela. Tapi kalau enggak, jangan. Yang ada tambah jadi. Ada nggak cerita seorang ustadz ya? Yang suami ini nggak mau sholat subuh di masjid. Sulit dibangun. Akhirnya istrinya marah, digampar. Istrinya ini sabuk hitam karate jemaah. Akhirnya sang suami kalau dibangunkan sama istrinya lagi, bang, subuh bang. Langsung berangkat, sholat pertama terus ya jemaah. Tapi ini bukan sesuatu yang harus dicontoh jemaah, jangan dicontoh istri-istri seperti itu. Tapi tadi seorang istri apabila suaminya marah sampai melakukan KDRT, cara yang paling indah tidak dengan melawan adalah dengan cara pergi. Menghindar dari suami. Dan suami juga. Kalau engkau sedang marah atau istri sedang marah, kita itu kadangkala butuh untuk menyendiri. Karena kalau tetap berjumpa, emosi semakin membara ya. Maka antum melihat ya, orang kalau lagi berantem, kenapa harus ada yang memisahkan? Itu sudah dipisahkan, ditarik jamaah. Dia tahan semuanya, dia ingin mukul orang itu. Maka harus dipisahkan. Ketika sudah berjauhan, apalagi sampai tidak melihat, urusannya selesai. Tapi kalau masih melihat, dia akan masih terus emosi. Maka tadi ketika suami marah, jangan dibantah, jangan menjawab, ucapkan minta maaf. Ketika suami melakukan KDRT, gara-gara tadi engkau membantah, engkau diem jangan balas. Karena ketika balas, dia akan menggunakan kekuatannya untuk mendolimimu, dan engkau gak selamat nanti. Barakallahu fikum. Nah. Wafikum barakallah, jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah atas jawaban yang telah disampaikan. Nah, jamaah sekalian, terutama untuk akhwat ya, panitia telah menyediakan mikrofon untuk akhwat di bagian belakang, berada di bawah monitor ya. Silakan bagi akhwat yang ingin bertanya, dipegang terlebih dahulu, disiapkan pertanyaannya, mic-nya sudah dipegang ya, untuk bagi yang bertanya malam hari ini. Dan kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada jamaah ikhwan untuk bertanya secara langsung. Ada yang ingin bertanya langsung? Masya Allah banyak ya. Tadi mas ini dulu yang mengangkat tangan. Mikrofonnya minta tolong sebentar ya. Siap. Nah, Fadol, silakan mungkin bisa berdiri ya, diperkenalkan. Nama, dari mana? Bismillah. Nama ana Abdullah Zakirin, asal dari Kalimantan Barat, mahasiswa di SDI. Masya Allah. Nah, Ya. pertanyaan ana, bagaimana kita memahami ayat at-thayyibatu lit-thayyibin, wat-thayyibuna lit-thayyibat? Sedangkan kita lihat ada Firaun yang istrinya Asyah atau Nabi Lut yang istrinya kayak gitu. Dan bahkan juga kita lihat banyak sekali fenomena di zaman sekarang yang mungkin nggak sesuai dengan ayat ini. Atau mungkin yang tersebar di kalangan masyarakat adalah pasanganmu adalah cerminan dirimu. Nah, bagaimana memahami ayat ini, Ustaz? Ahsana, barakallahu fikum. Masya Allah, fikum, barakallah. Nah, Fadol. Barakallahu fiik. Iya. Jadi yang pertama, ayat itu bisa bermakna perintah agar orang-orang itu memilih pasangannya. Jadi kalau engkau orang baik, pilihlah orang baik gitu loh. Karena ada orang baik ya, mahasiswa STDI, lulus kumlot gitu ya. Ketika dia mau nikah, dia cari, aku cari yang cantik, walaupun dia nggak sholat, nanti aku akan didik dia. Berarti masalahnya ada di siapa? Ada di dia. Itu yang pertama. Yang kedua, itu hukum umum. Seperti itu. Tapi ada pengecualian. Dan hukum yang terkecualikan itu dikatakan dalam sebuah kaidah, an-nadir la hukma lahu. Yang jarang itu tidak masuk dalam hukum umum tadi.
Karena jarang. Jadi kalau antum melihat sekarang, kalau dikatakan fenomena, seakan-akan banyak ya. Orang soleh, suaminya, istrinya nggak soleh. Kayaknya nggak benar juga. Rata-rata orang soleh, istrinya soleh gitu loh. Ada orang-orang yang diuji, seperti yang tadi contohnya. Jadi contoh yang selalu diangkatkan Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya Fir'aun, tapi ternyata itu jarang. Dan keumumannya, orang-orang baik itu pasangannya adalah orang-orang baik. Jadi kalau dikatakan, anak ini soleh Ustaz, tapi kok istri anak tidak soleha ya? Boleh jadi antum belum soleh. Kok tahu dari mana Ustaz? Antum ngaku soleh itu. Orang kalau ngaku-ngaku soleh itu tandanya dia belum soleh gitu loh, seperti itu. Belum baik. Jadi seperti itu. Jadi boleh jadi itu adalah arahan. Tadi bagaimana seorang ketika mau menikah, antum hendaklah memilih yang baik. Karena ada orang baik dapat perempuan tidak baik, ternyata memang masalahnya di dia. Dia memandang kepada wanita itu bukan kepada agamanya. Dia memandang kepada hartanya, kepada nasabnya. Yang menunjukkan memang dia pun belum tentu baik. Ada cerita dulu. Imran bin Hittan. Iya. Dia itu seorang muhaddis. Dia punya sepupu cantik sekali. Tapi sepupunya ini termasuk yang memiliki pemikiran menyimpang. Dari Khawarij. Yang mengkafirkan Utsman, yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Imran berpikir dengan dia menikahi sepupunya ini, sepupunya akan dapat hidayah lewat dia. Ternyata dia yang dirusak sama istri. Maka harus berhati-hati. Ketika memilih pasangan itu, jangan sok. Insya Allah perempuan ini kalau anak nikahin, nurut. Dan perlu diketahui, laki-laki atau wanita, sebelum menikah, antum mau menikah sama seorang perempuan, dia belum taatlah sama Allah ya. Lalu antum sampaikan kepada dia, nanti kalau nikah, nanti pakai jilbab ya, yang syar'i. Siap. Sholat 5 waktu, siap. Puasa, siap. Semua siap, karena belum nikah. Setelah nikah, lain sudah. Aku sudah istrimu. Ketika antum nyuruh-nyuruh dia, boleh jadi dia gak terlalu nurut lagi nantinya. Maka itu perlu jadi perhatian. Barakallahu fikum. Masya Allah, fikum barakallah, jazakumullah khairan Ustaz. Cukup ya? Nah, barakallah fikum, Masya Allah. Ya, kali ini kami berikan kesempatan kepada jamaah akhwat ya. Kalau ada yang ingin bertanya secara langsung, silahkan. Mungkin Ya. sudah dipegang mikrofonnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. bertanya bagaimana menata hati untuk menjadi istri solehah di kezoliman suami atau anak gitu Ustaz. Syukran jazakallah khair. Afwan Ibu, sedikit terputus-putus suaranya. Mungkin bisa diulang? Awan, bagaimana menata hati untuk menjadi istri yang solehah walaupun suaminya selalu zolim atau anaknya selalu berulah Ustaz. Suaminya selalu zalim atau Anak-anaknya selalu menguji hati gitu. Bagaimana cara menyikapinya untuk menata hati untuk menjadi seorang menjadi istri solehah? dan menjadi seorang ibu. Iya Ustaz. Nah. Allahu Akbar jemaah. Kalau bicara bagaimana cara menata hati, maka hati itu ditata dengan tauhid. Dengan kita mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Dengan kita mengetahui kenapa kita diciptakan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Yang kedua, menata hati dengan mengingat bahwa engkau tidak lama di muka bumi ini. Karena orang itu kalau tahu dia sebentar, dia akan merasakan bismillah cobaan ini bentar lagi akan pergi juga. Tapi kalau dia merasa lama,
Dia akan tersiksa dengan kondisi yang ada. Coba kita lihat. Tahu-tahu antum, anak sekarang umur sudah 20. Tahu-tahu umur 30. Tahu-tahu umur 50. Begitu cepatnya hari-hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan cara mengingat bahwasanya balasan buat orang-orang yang bersabar itu sangat besar sekali, bahkan tanpa perhitungan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar itu tanpa ditakar. Kalau yang sodakoh ditakar, kalau yang sholat ditakar, kalau yang haji ditakar, kalau zikir ditakar, baca subhanallah wa bihamdi ditanamkan pohon kurma di surga. Baca la haula wa la quwata ditanamkan pohon di surga. Oke, ada takarannya. Tapi sabar nggak ada takaran. Jadi ketika orang tahu dengan itu, dia akan bisa menata hatinya. Dia akan kuat menghadapi yang ada. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah memberikan pahala kepada mereka karena kesabaran mereka. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan suaminya selalu zalim. Ucapan selalu ini coba dikoreksi kembali. Apakah suaminya 24 jam melakukan kezaliman? Atau seperti apa? Terus terang ada seorang wanita yang dia sampaikan, suami anak suka marah Ustaz. Kalau marah ya banting-banting ya. Suaminya tidak penyabar umpamanya. Suami anak kalau marah ngomongnya nggak enak ini dan itu. Anak tanyakan, kenapa dia marah? Ustaz, urusan-urusan remeh, marah itulah. Yang anti sampaikan, urusan-urusan remeh ini jangan diremehkan lagi. Karena urusan yang dalam pandangan anti remeh, dalam pandangan suami besar. Sehingga tatkala kita bergaul dengan manusia, gunakan kacamata orang yang kita ajak bergaul. Bukan pakai kacamata kita. Kita kan menganggapnya remeh. Ternyata buat dia nggak remeh. Urusan itu besar. Yang sering Anda contohkan, ada suami yang marah gara-gara kopinya habis. Ada. Gara-gara sarapannya belum siap. Ustaz, Anda ngurusin bayi Ustaz. Ini suami nggak tahu diri, Anda ngurusin bayi. Lihat, suami nggak tahu diri, Anda nggak tahu diri. Suamimu ini bayi besar. Nah, engkau punya bayi kecil, tuh bayi yang nangis, taruh di kasur, biar nangis. Karena dia nangis nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau yang besar ini, kalau lagi emosi, jangan ditanya, bahaya gitu loh. Maka harus belajar anti, menyikapi keadaan lewat kacamata orang yang disikapi. Ana yakin ya, ada asap, ada api. Ada asap, ada api. Kalau suami anti marah-marah tanpa ada sebab, bawa ke rumah sakit jiwa. Berarti dia orang gila. Tapi enggak biasanya. Enggak Ustaz, memang dia embahnya, bapaknya sama Ustaz. Oh ini sudah bahaya ini jamaah. Karena dia sudah keturunannya seakan-akan semua pemarah. Enggak. Oke, suamimu tadi melakukan kezaliman, coba engkau lihat, perhatikan. Engkau akan bicara bagaimana menata hati dapat suami kayak gitu. Kau lihat apa penyebab suamiku marah gitu. Oh ternyata suamiku marah kalau aku tidak ada di rumah apabila dia pulang. Ya udah engkau harus ada di rumah. Loh anak jemput anak-anak, Ustadz ini itu macam-macam. Ya sudah anak-anak dititipkan ke siapa? Nah itu perlu jadi perhatian. Kemudian untuk menata hati, lihatlah kepada yang suaminya lebih parah daripada suami anti. Tadi sudah dikasih contoh, suami anti mungkin marah-marah tapi alhamdulillah Ustaz dia nggak narkoba Ustaz. Contohnya, dia masih sholat Ustaz. Daripada ada suami yang narkoba, nggak sholat, macam-macam. Berarti suamimu masih lebih baik dari itu. Gitu. Jadi kalau membandingkan jangan dengan yang levelnya lebih tinggi. Karena Nabi SAW mengajari kita dalam menata hati
Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan, dilarang sama Nabi SAW. Melihat kepada yang di atas kalian. Kenapa dilarang? Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu akan membantu kalian untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Anak-anak juga seperti itu. Ada anak-anak yang ganyang sama orang tuanya. Tapi kalau engkau melihat ada orang-orang yang gak punya anak. Dan kepingin punya anak walaupun ganyang. Oke. Anak-anakmu mungkin ya sulit diatur ini dan itu. Ada anak-anak yang Allah kasih kebutuhan khusus. Nggak bisa apa-apa. Anakmu masih bisa apa-apa. Makanya orang tua itu kalau melihat rumahnya berantakan harus bersyukur. Berarti anaknya sehat. Kalau lihat rumahnya rapi. Anak-anak kemana? Opname di rumah sakit. Milih mana? Berantakan atau rapi tapi anaknya di rumah sakit? Enggak, alhamdulillah jemaah. Maka pandanglah anak itu sebagai zinatul hayatid dunia, perhiasan kehidupan dunia. Dan pandanglah anak-anak itu sebagai fitnah yang kita harus hati-hati, bahkan musuh. Kata Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya ada di antara pasangan-pasangan kalian dan anak-anak kalian yang merupakan musuh buat kalian. Apa sikap kita? Fahdaruhum. Hati-hati menghadapi mereka, waspada. Tapi kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Kalau kalian memaafkan, kalian tidak mencela dia atau memberikan teguran yang keras kepada dia dan kalian mengampuni. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Gitu. Jadi ada kondisi memang anak-anak kayak gitu ya sudah dimaafkan ya. Apalagi ibu ya. Ibu itu kalau nggak kuat biasanya akan melaknat anaknya. Jangan. Sabar. Jangan anak itu kemudian dicap nakal. Ya Allah, ini memang nakal ini. Nakal beneran nanti. Jangan. Ana masih ingat ibu Ana rahimahullah. Ya, kalau Ana sudah kurang nurut ya. Kurang nurut. Ibu Ana itu memanggil Ana Syafiq, hidayat ya. Hidayat. Mudah-mudahan dapat hidayah. Panggil mudah-mudahan dapat hidayah. Jangan malah dipanggil nakal. Ini, itu. Meler. Rancannya anak ini. Jangan. Apalagi ada tamu-tamunya ya. Ada tamu-tamu. Hadza anak. Ya Allah. Memang kayak gini. Kalau bisa saya masukkan lagi anak ini. Itu kan sebagai ungkapan yang buruk sekali. Anak itu akan merekam. Dan boleh jadi ketika dia ingat omongan ibunya seperti itu. Dia mulai melihat kepada emaknya. Kalau bisa aku ganti emak. Jangan sampai itu terjadi. Semoga ibu tadi bisa melihat dengan kacamata yang lebih indah. Sebagai ujian anak-anak itu suaminya juga. Dan melihat kepada kelebihannya. Ingat kita gak lama ya. Bentar lagi kita akan meninggalkan segala-galanya. Dan kita akan tahu apa yang kita akan dapatkan di sana nanti. Barakallahu fikum. Masya Allah, fiikum barakallah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Dan itu tadi menjadi pertanyaan terakhir Ustaz pada kesempatan malam hari ini. Karena waktu yang membatasi ya jamaah sekalian, kami mohon maaf. Semoga yang belum sempat bertanya, ada kesempatan nanti bertanya di pertemuan-pertemuan yang berikutnya ya. Baik, sebelum kami tutup jamaah sekalian, izin kami memberikan satu door prize lagi bagi jamaah yang malam hari ini hadir dengan membawa saudaranya yang lain. Ya, selain keluarganya, selain istri dan anak-anaknya, dia ajak, dia gandeng, dia bawa saudaranya ke Masjid Abdillah malam hari ini. Ya, kalau bisa yang pertama kali hadir, yang dibawa tuh baru pertama kali hadir kajian. Ada? Ada di belakang tadi? Mana? Oh iya, masnya. Masnya ngajak saudaranya. Masya Allah. Ini temen atau temen? Masya Allah. Bener mas ya? Diajak tadi ya? Digandeng. Digonceng juga. Iya bener ya.